Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Barusan ditensi sama perawat 160 per berapa tadi? Kalau bulan kemarin normal 120, 120 apa 130. Terus dia bilang, saya bilang kok bisa 160. Dia bilang kurang tidur ya Bapak. Iya, saya bangun jam 1. Jadi ada problem sekarang ya. Sejak kedatangan Zakir naik, mungkin tensi saya bisa naik berarti ya. Karena sejak tanggal Zakir naik itu, dia dalam wawancara dengan Richard Lee itu dia untuk sholat menghabiskan waktu 5,5 jam, 2 jam untuk tahajud itu dia 2 jam. Berarti perkiraan saya dia bangun jam 1-an itu, ya kan, jam 1-an atau jam 2. Terus untuk sholat 5 waktu masing-masing 5 waktu, 1 waktu 40 menit dari wudhu sampai sholat. Jadi 5 waktu itu mungkin sambil ininya juga ya, apa namanya, sholat sunnah ba'diyah qobliyahnya itu 40 menit kali 5 itu 200 menit atau 3 jam 20 menit. 3 jam 20 menit ditambah 2 jam tahajud itu berarti sudah 5 jam 20 menit. Itu Dr. Zakir naik. Dan ditambah duha katanya, dia 20 menit. Jadi 3 jam 40 menit. 5 jam 40 menit. Dan waktu untuk keluarga 2 jam. Dan tidur 3,5 jam. Sisanya untuk dakwah. Itu Zakir naik. Itu saya ikutin supaya konsisten ya. Mulai bulan Juli saya nyadangkan waktu untuk sholat tahajud itu 2 jam. Maksudnya 11 rakaat. Kadang-kadang kalau lagi malas nggak sampai 2 jam habis, kira-kira 30 menit 1 jam itu selesai kalau surat-surat pendek ya. Tapi kebiasaan bangun malam sejak lama dan sekarang diperkuat oleh narasi yang dikembangkan oleh Zakir naik ya. Kalau Rasulullah tahajud itu wajib buat Rasulullah secara pribadi, tetapi untuk umat Islam, umatnya itu menjadi sunnah muakkadah ya. Jadi itu berarti keharusan untuk bangun malam. Tapi kalau keharusan bangun malam sampai disambung sholat subuh, dan itu berarti tidurnya kurang dan akan berdampak pada tensi sampai 160. Jadi gimana dong? Jadi gimana dong? Padahal kalau bangun jam 1 itu pas ya. Pas itu maksudnya jam 1 itu pas 1 jam untuk baca Quran sesuai tanggal. Misalnya sekarang tanggal 17 nih, hari Kamis ya. Itu juz 17 itu selesai di tengah malam, itu sekitar 58 menit atau 50 menit, di bawah 1 jam. Dan itu kemudian sholat tahajud sambil nanti proses YouTube itu satu juz itu yang 60 menit tadi, proses upload ya, proses diekspor terus setelah dikasih judul diekspor, kemudian nanti diupload sambil nunggu kita sholat ya, sholat tahajud ya. Nanti kalau sholat tahajud selesai jam 3 atau jam 3:15 gitu, itu kalau masih ada waktu, setelah kita masak bubur ayam 2 liter, makan waktu 3,5 jam kan, dari jam 3:15 sampai 3:15 ditinggal, sambil ditinggal untuk sholat tahajud ya. Jadi ada keharusan untuk baca Quran 1 juz dan sholat tahajud 11 rakaat dan masak bubur ayam. Itu mau nggak mau, kalau bangun jam 2 agak kesiangan ya.
Harusnya bangun jam 1 seperti sekarang ini. Tadi Allah bangunkan jam 1.30 kalau 12.30, dan itu berarti ada keharusan untuk tidur setelah Isya, sebagaimana Rasulullah mengatakan sunnahnya adalah tidur setelah Isya. Kalau setelah Isya masih ngomong dunia itu makruh ya. Jadi sebaiknya habis Isya tidur, karena untuk mengejar bangun tengah malam dan kemudian tahajud. Karena menurut hadis yang lain, ibadah tahajud itu, sholat tahajud adalah kebiasaan, adalah habit, kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Jadi persoalan yang tersisa ini gimana menurut para dokter, kalau bangun tengah malam terus dampaknya apa? Dampaknya 160 tensinya, gimana kalau misalnya khusus setiap bulan sekali supaya tensinya rendah, kita bangunnya jam 4 ya. Khusus untuk menghadapi pemeriksaan bulanan atau kontrol bulanan supaya tensinya itu 120, tidak bangun tengah malam tetapi bangunnya jam 4 supaya cukup tidur gitu kira-kira ya. Coba kalau kegiatan harian setelah habis sholat subuh itu buburnya habis sholat subuh itu kita sholat subuh ke masjid, sambil buburnya itu kompornya dimatikan ya, dalam uap panas yang tertutup itu. Nanti beras yang 2 liter selama setengah jam digodok tadi itu pulang dari sholat subuh hancur ya, hancur. Sholat subuh kan jam 4:30 sekarang, nanti selesai jam 5:05 sholat subuh, nanti tinggal diaduk, kompor dinyalakan, hanya cukup waktu 10 menit, maka bubur itu hancur. Dan kemudian nanti jam 6 berangkat jualan sampai jam 9 pagi. Dan biasanya sudah lelah itu, pulang sampai rumah setelah mandi jam 9:30 agak ketiduran atau tiduran. Indah, nikmat ya setelah tidur, berjuang mencari nafkah untuk keluarga, istirahat setelah sepanjang malam, bangun malam, dan disambung oleh mencari nafkah di pagi hari saat cahaya matahari hangat bersinar di timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadza min fadli Rabbi. Semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ada di lokasi rumah sakit RST, Rumah Sehat Terpadu Tompet Du'afa, dan ini di belakang saya itu poli paru ya, dengan dokter, yaitu Dokter Fadliah, dan sudah 4 tahun sampai Agustus nanti tanggal 2 Agustus itu udah 4 tahun saya kontrol infeksi paru. Dengan izin Allah, karena sakit itulah maka berdirilah ya Masjid 6 Syuhada. Sudah mencapai 4 tahun dan sekarang mencapai 2 lantai dan terhenti sekitar setengah bulan karena kekurangan dana, tidak ada dana yang masuk. Ekonomi rupanya makin sulit ya, banyak PHK di mana-mana dan transfer ke nomor rekening untuk membangun Masjid 6 Syuhada betul-betul hampir terhenti total. Allah khairul razikin, Allah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.